Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismena Janata. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai manajemen pembiayaan syariah. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan, ada pun pendahuluan yang menjelaskan pentingnya pembiayaan dalam konteks perbankan. Jadi, pembiayaan dalam konteks perbankan tidak dapat diragukan karena itu menjadi sumber pendapatan utama dan mendukung keberlangsungan usaha bank. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan syariah yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan penyaluran dana kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan dan syariat Islam, dengan efisiensi dan efektivitas yang optimal. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian pembiayaan. Pembiayaan dalam dunia perbankan merujuk pada pemberian uang atau tagihan yang setara dengannya. Berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan dan pihak lain, kesepakatan ini mengharuskan pihak yang meminjam untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam setelah periode waktu tertentu. Selain itu, pembiayaan mengacu pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah kepada nasabah. Secara umum, pembiayaan mencakup berbagai bentuk pendanaan termasuk dukungan keuangan untuk investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain. Baik, selanjutnya dalam pembiayaan pun ada unsur-unsurnya. Yang pertama adanya dua pihak, yang kedua adanya kepercayaan, yang ketiga adanya persetujuan, yang keempat adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari sahibul mal kepada mudharib, yang kelima adanya unsur waktu, dan yang keenam adanya unsur resiko. Oke, next kita masuk ke tujuan pembiayaan. Di dalam tujuan pembiayaan ini ada profitabilitas dan keamanan. Untuk profitabilitas merujuk pada upaya untuk mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang berasal dari pembagian keuntungan dari usaha yang dikelola bersama-sama dengan nasabah. Dan tujuan pembiayaan yang kedua yaitu ada keamanan. Keamanan pada sisi lain menegaskan bahwa prestasi atau fasilitas yang diberikan harus penuhnya terjamin, sehingga mencapai tujuan profitabilitas menjadi mungkin. Next materi masuk ke prinsip pembiayaan. Untuk prinsip pembiayaan sendiri itu ada tiga, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Untuk prinsip bagi hasil sendiri yaitu terdapat dalam produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, dan muzaroah. Baik, untuk prinsip jual beli sendiri yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bai al-murabahah, yang kedua ada bai al-muqayyadah, yang ketiga ada bai al-mutlaqah, yang keempat ada bai asalam, dan kelima ada bai al-istisna. Untuk prinsip sewa menyewa itu terdiri atas dua jenis akad, yaitu akad ijaroh dan akad ijaroh muntahiyah bit tamlik. Next, masuk ke materi jenis-jenis pembiayaan. Adapun pembiayaan berdasarkan tujuan, dalam konteks bank syariah pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Untuk pembiayaan berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek, yang kedua, pembiayaan jangka menengah, dan yang ketiga, pembiayaan jangka panjang. Next materi ada analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dibagi menjadi 6. Yang pertama, faktor sumber daya manusia, yang kedua, faktor data analisis, yang ketiga, teknik analisis, yang keempat, jenis-jenis analisis aspek yang dianalisa, yang kelima, prinsip-prinsip analisis pembiayaan, yang keenam, prosedur analisis pembiayaan. Next, ada kebijakan persetujuan pembiayaan. Kebijakan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada konsep humargin total permohonan pembiayaan. Yang kedua ada penetapan batas wewenang pembiayaan. Yang ketiga ada tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan. Yang keempat proses persetujuan pembiayaan. Yang kelima perjanjian pembiayaan dibuat secara tertulis, bentuk, format ditetapkan. Dan yang terakhir ada persetujuan pencairan pembiayaan. Materi selanjutnya kita masuk ke dokumen dan administrasi pembayaran. Dalam kebijakan pembiayaan harus secara jelas tercantum tentang tata cara dan prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Minimal memuat dokumentasi pembiayaan wajib melaksanakan pembiayaan yang baik dan tertib yang meliputi jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan, dan penyimpanan serta penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. Next materi yaitu pengawasan pembiayaan.
Di zaman yang sekarang ini, perlu ada media pemantauan yang digunakan untuk melakukan pengawasan pembiayaan, yaitu yang pertama, informasi dari luar bank syariah, yang kedua, informasi dari dalam bank syariah, yang ketiga, meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan, yang keempat, memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar, yang kelima, periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terrealisasi. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu meneliti buku-buku pembantu atau tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman. Next materi yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi atau pengikat argunan. Itu jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan. Langkah pengamanan kedua yaitu setelah realisasinya pembiayaan. Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Jangan sampai bocor dalam arti lari keluar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Baik, selesai sudah pemaparan materi mengenai prinsip manajemen pembiayaan syariah. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah memerlukan analisis pembiayaan yang mencakup prinsip 6C, yaitu karakter, kapital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraints agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi di dalam pengelolaan tata laksana usaha di bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan daripada adanya pembiayaan bisa tercapai. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya, Anissa Yasmina Janata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.